Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada malam yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kenikmatan dan kesempatan untuk kita semuanya melaksanakan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan digantikan dengan pahala di sisinya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa menapaki sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin wa talibati rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Qatful Janadani fi syarhi muqaddimati risalatil Ibn Zaid al-Qayruani. Dan kita pada pertemuan yang lalu telah membahas faidah yang ketujuh, dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan membahas faidah yang ke-8, yang faidah ini adalah judulnya adalah hal sahih anna aktsaral muslimina fi hadzal asri asy'ariyah. Apakah benar bahwasannya kaum muslimin yang terbanyak di zaman ini adalah mereka orang-orang yang berpaham Asy'ariyah. Ya. Apakah benar kaum muslimin yang ada di dunia atau di zaman ini yang paling banyak adalah dari golongan Asy'ariyah? Maka ini insyaallah kita akan membacanya sebagaimana jawaban dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Akan tetapi sebelum kita membaca tentang syubhat ini, ya, maka alangkah baiknya kita mengenal siapakah yang disebut dengan Asy'ariyah. Siapakah yang disebut dengan Asy'ariyah? Ya. Al-Asy'ariyah hum al-muntasibuna ila Abi Hasan al-Asy'ari. Ya. Asy'ariyah itu adalah suatu aliran yang dinisbatkan kepada tokoh, ya, kepada tokohnya. Ya. Siapa tokohnya? Tokohnya adalah Abul Hasan al-Asy'ari. Tokohnya adalah Abul Hasan al-Asy'ari, yang nama aslinya adalah Ali bin Ismail. Ali bin Ismail nama aslinya. Kunyahnya Abul Hasan al-Asy'ari. Ya. Dan beliau ini di dalam hidupnya beliau pernah merasakan 3 fase dalam masalah i'tiqad. Dalam masalah akidah dia pernah merasakan atau dia pernah menjadi 3 fase dalam masalah akidah. Ya. Untuk mencari kebenaran dia harus melewati 3 fase ini. Fase pertama, beliau
Kana ala madhhabil Mu'tazilah, beliau pada pertama kalinya adalah orang Mu'tazilah. Pertama kalinya beliau mengambil akidah Al-Mu'tazilah. Siapakah Mu'tazilah? Maka kita sebelum melanjutkan kita bahas siapakah orang-orang Mu'tazilah atau siapakah apa yang disebut dengan firqah Mu'tazilah ini? Ya. Mu'tazilah pencetusnya adalah Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid. Ini pencetusnya. Dan sahabatnya Wasil bin Atha. Ya, dua orang ini Amr bin Ubaid dan Wasil bin Atha. Mereka adalah orang yang pertama kali mencetuskan dasar-dasar dalam firqah, dalam akidah Mu'tazilah. Ya. Siapakah dia? Si Amr bin Ubaid atau Amr bin Wasil bin Atha itu pada hakikatnya pertamanya dia adalah muridnya Hasan al-Basri. Ya. Cicitnya Nabi Muhammad SAW. Itu Wasil bin Atha. Ya. Akan tetapi ketika dalam pembahasan masalah akidah, dia mengikuti sahabatnya Amr bin Ubaid atau kebaliknya Wasil bin Atha dia mengikuti Amr bin Ubaid. Kemudian di zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid, sanafa lahum Abul Hudzail kitabaini. Seorang yang bernama Abul Hudzail, dia membuat dua kitab. Dan kitab tersebut itu adalah landasan tentang firqah Al-Mu'tazilah. Kenapa dikatakan sebagai Mu'tazilah? Karena ketika di zamannya Hasan al-Basri, mereka membuat kelompok sendiri-sendiri. Ya. Ada majelisnya Hasan al-Basri, tapi mereka menjauh dari majelisnya Hasan al-Basri dan mereka membuat firqah sendiri. Sehingga seorang di antara ulama yang pada saat itu mereka mengatakan faqad tazalu fayaquluna haula'il mu'tazilah. Mereka telah membuat firqah sendiri dan akhirnya mereka dikatakan sebagai Mu'tazilah. Atau ketika ada suatu pertanyaan yang dilemparkan kepada Hasan al-Basri, ya, kemudian dijawab oleh Amr bin Ubaid. Pertanyaannya, di posisi manakah seorang yang melakukan dosa besar? Dalam pandangan Allah, orang yang melakukan dosa besar itu posisinya di mana? Di surga atau di neraka? Maka dia menjawab, fi manzilatin baina manzilatain. Orang yang melakukan dosa besar, dia tidak di surga dan tidak di neraka. Dia ada satu tempat khusus untuk mereka. Ini pandangan mereka. Jadi orang yang melakukan dosa besar, menurut mereka di dunianya itu bukan dikatakan sebagai orang fasik, tapi fi manzilatin baina manzilatain, di dua tempat, antara surga atau neraka, antara mukmin atau kafir, bingung. Ya, karena pangkal daripada akidah ini ya berpedoman dalam akal. Yang sesuai akal, maka mereka meyakini kebenarannya. Apabila tidak sesuai dengan akal, maka mereka menolak suatu kebenaran yang datang kepada mereka. Kemudian mazhab Mu'tazilah, mereka memiliki 5 dasar. Mazhab Mu'tazilah mereka memiliki 5 dasar. Ya, biar kita tahu apa sih atau siapa sih yang disebut Mu'tazilah. Ya. Mu'tazilah memiliki 5 dasar dalam beribadah mereka. Dasar yang pertama adalah al-adlu. Ya. Kalau di Islam itu ada 5 rukun Islam. Ya,
5 rukun Islam. Tapi kalau di Mu'tazilah ada 5 dasar kemu'tazilahan seseorang. Seseorang dikatakan pengikut paham Mu'tazilah kalau mereka memiliki 5 dasar ini. Yang pertama adalah al-adlu, keadilan. Apakah keadilan ini yang dimaksud oleh mereka? Keadilan yang dimaksud oleh orang-orang Mu'tazilah adalah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan keburukan. Masya Allah. Ya. Ini dasar mereka, prinsip mereka, ya, bahwasanya Allah itu tidak menciptakan keburukan. Ini dasar mereka. Seorang dikatakan sebagai Mu'tazilah. Kenapa? Kata mereka, apabila Allah menciptakan keburukan, kemudian Allah tidak mengadab mereka, orang-orang yang melakukan keburukan, maka orang-orang yang tidak mengadab, ini dikiaskan kepada manusia. Manusia itu kalau dia melakukan keburukan, ya disebutkan di sini, wa yalzamuhum ala hadzal asl fasid anna Allah ta'ala yakunu fi mulkihi wa la yuriduhu fayuridu syai'a wa la yakunu. Kalau seandainya orang yang menciptakan keburukan, kemudian orang yang melakukan keburukan itu tidak diazab, berarti yang menciptakan keburukan itu dia memiliki sifat lemah. Allah menciptakan keburukan, kemudian setelah itu orang melakukan keburukan, dan orang yang melakukan keburukan itu tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti Allah itu lemah, tidak mampu mengadab orang yang melakukan keburukan. Karena menurut mereka orang yang telah melakukan dosa besar itu tempatnya di neraka. Tidak ada azab, tidak ada taubat bagi mereka. Ini pandangan mereka. Ya. Prinsip mereka keadilan. Artinya bahwasanya Allah itu tidak menciptakan keburukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Sesungguhnya Allah itu yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Ya. Jadi semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat bertanya, Rasulullah, limal amal? Ya Rasulullah, apa manfaatnya amal kalau seperti itu? Maka Nabi SAW mengatakan, i'malu kullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah kalian, karena setiap seseorang akan dipermudahkan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia melakukan kebaikan, maka akan dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan. Tapi kalau orang itu senangnya melakukan maksiat, maka akan dimudahkan pula dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat adil yang ada pada prinsip orang Mu'tazilah, ternyata mereka menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah menciptakan segala sesuatu, mereka mengatakan Allah tidak menciptakan segala sesuatu, tapi Allah hanya menciptakan sebagian sesuatu. Dan ternyata ada makhluk yang mampu menciptakan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua, mereka memiliki dasar at-tauhid. Mereka memiliki dasar at-tauhid. Wa amma at-tauhidu fasataru tahtahu qawla bi khalqil Qur'an. Adapun prinsip tauhid mereka, ternyata di dalam prinsip tersebut mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Di dalam prinsip tauhid bagi mereka ternyata memiliki keburukan, yaitu mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Id law kana ghaira makhluqin lazima ta'addudul qudama. Mereka mengatakan kalau Quran itu bukan makhluk, berarti ada dua zat yang maha lama. Ada dua zat yang maha lama, yaitu Allah dan Al-Quran. Ini secara logika.
Yang paling lama adalah Allah. Oleh karenanya Al-Quran menurut mereka itu sesuatu yang baru, sesuatu makhluk, bukan kitabullah, tapi makhluk. Bukan kalam Allah, tapi makhluk. Ya. Wa yalzamuhum ala hadzal qaulil fasid anna ilmahu wa qudratahu wa sa'ira sifatihi makhluqatun. Oleh karenanya prinsip yang kedua ini, akidah tauhid bagi mereka, itu mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua sifat Allah apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti sesuatu yang lama, sesuatu yang abadi pada zaman dahulunya itu bukan Allah, tapi banyak Allah dan sifat-sifatnya. Ini menurut mereka dasar tauhid. Kemudian selanjutnya, ya oleh karena itu mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Ini yang menjadi fitnah, ya, di zaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau mengatakan Al-Quran kalam Allah, ya, orang-orang mereka mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalam Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, prinsip dasar yang ketiga orang-orang Mu'tazilah adalah al-wa'id, yaitu janji atau ancaman, bukan janji. Menurut mereka, idh aw'ada ba'da 'abidihi 'wa'idan fala yajuzu an la yu'adzibuhum wa yukhlifa wa'idahu li'annahu la yukhliful mi'ad. Ketika Allah telah mengancam hambanya di dalam Al-Quran, maka wajib bagi Allah untuk mengazab orang yang mendapatkan ancaman tadi. Allah banyak sekali dalam Al-Quran, orang yang berzina diancam azab yang pedih, orang yang membunuh akan diancam dengan azab yang pedih, orang yang berbuat syirik akan diancam dengan ancaman yang pedih kekal di neraka selama-lamanya. Itu semua ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata di dalam hadis-hadis Nabi SAW ada orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di surga katanya. Ya. Dalam hadis disebutkan ada orang yang membunuh dan orang yang dibunuh ternyata dua-duanya masuk surga. Ternyata di dalam Al-Quran juga ada yang Allah mengatakan liman yasha innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendakinya. Pelaku dosa syirik masuk ke dalam neraka, tapi orang yang melakukan dosa selain syirik ada potensi untuk dimaafkan. Kalau ada potensi untuk dimaafkan, berarti Allah pelin-pelan. Ini bahasa mereka. Ya. Ini yang disebut dengan al-wa'id, akidah mereka. Ketika Allah sudah menetapkan untuk mengancam hamba yang melakukan maksiat, maka harus dilaksanakan. Ini konsekuensi bagi mereka. Allah dipaksa, Masya Allah. Kemudian yang keempat, akidah mereka atau pondasi akidah mereka adalah al-manzilatu bainal manzilataini, yaitu suatu tempat di antara dua tempat. Maksudnya adalah fa'indahum anna man irtakaba kabiratan yakhruju minal imani wa la yadkhulu fil kufri. Orang-orang yang melakukan dosa besar, maka bagi mereka di dunia tidaklah dikatakan sebagai orang mukmin dan orang kafir, tapi dikatakan sebagai orang yang berada di antara dua tempat, manzilatun baina manzilataini, dan di akhirat mereka mengatakan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Di dunia tidak dikatakan sebagai orang kufur, tapi dikatakan sebagai orang yang berada di antara dua tempat, dan di akhirat nantinya dia kekal di dalam neraka karena mereka mengatakan
barang siapa yang melakukan dosa besar maka sudah keluar daripada keimanan seorang hamba. Imannya selesai. Karena iman bagi mereka adalah sesuatu yang tunggal. Iman bagi orang-orang Mu'tazilah adalah sesuatu yang tunggal. Kalau ada ya ada, kalau tidak ada hilang. Ini bagi mereka. Kemudian yang kelima, prinsip dasar orang-orang Mu'tazilah adalah al-amru bil ma'ruf. Memerintahkan untuk melakukan kebaikan. Masya Allah, kata-katanya bagus. Bagi orang-orang yang belum paham dengan kata-kata yang seperti ini, yang pertama adil, ya adil, yang kedua tauhid, yang ketiga ancaman, yang keempat manzilatun baina manzilatain, yang kelima al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Kata-katanya bagus. Tapi orang-orang kalau yang tidak paham, ya terjerumus akhirnya masuk ke dalam firqah mereka. Yang kelima al-amru bil ma'ruf menurut mereka adalah alaina an na'mura ghairana bima umirna bihi wa an nulzimahu bima yalzamana. Menurut mereka, kita diperintahkan untuk memaksa orang untuk mengikuti kelompok kami. Kita diperintahkan karena kita dalam posisi kebenaran, maka kita diperintahkan untuk memaksa orang-orang yang tidak segolongan dengan kami untuk masuk golongan kami. Sehingga apa? Wa dhamanuhu annahu yajuzul khuruju 'alal a'immati bil qitali idza jaru. Sehingga apa? Ketika ada pemimpin yang zalim, maka mereka mengangkat senjata untuk memeranginya, untuk berkudeta. Golongan-golongan yang tidak sepaham dengan mereka, diusir, dibubarkan kajiannya. Karena kenapa? Karena tidak sepaham dengan kami. Kami melakukan tradisi demikian tidak dilakukan oleh kalian, maka ikuti tradisi kami. Kalau tidak usah hidup di sini. Tidak usah hidup di sini, kata mereka. Ini pokok-pokok dasar daripada akidah Mu'tazilah. Dan Imam Asy'ari pertama kali beliau mengikuti faham Mu'tazilah. Setelah itu kemudian beliau summa fituri bainal i'tizali wa sunnah. Setelah beliau mulai belajar mendalami hadis-hadis Nabi SAW, mendalami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, maka beliau memutuskan untuk membuat firqah sendiri, yaitu yang disebut dengan firqah Asy'ariyah. Ya, yang pertama itu fase Al-Mu'tazilah, yang kedua fase Asy'ariyah. Kenapa beliau memutuskan untuk membuat firqah sendiri? Karena beliau berpandangan akidah Mu'tazilah itu tidak benar. Kenapa? Karena dalam akidah Mu'tazilah semua sifat Allah ditolak. Semua sifat Allah ditolak. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Memberi, Allah Maha mengampuni, dan semua itu ditolak. Allah Maha melihat, dan beliau ketika menolak itu hanya menetapkan 7 sifat. Ya. Hanya menetapkan 7 sifat. Ya, yang kita kenal atau sifat 20, ya 20 sifat, kemudian setelah 20 sifat berubah lagi menjadi 7 sifat. Ini fase-fase yang dialami oleh Imam Hasan Al-Asy'ari. Setelah itu beliau belajar lagi, ternyata beliau mendapatkan pencerahan dari pelajarannya dan beliau memutuskan untuk meninggalkan madhabnya. Akan tetapi karena beliau adalah orang tokoh dan perkataan-perkataan beliau itu banyak disebarkan oleh murid-muridnya, dan ternyata ketika beliau mengajarkan madhab Al-Asy'ariyah, beliau banyak sekali menulis buku. Disebutkan oleh ahli sejarah bahwasanya beliau semasa dalam Asy'ariyah beliau menulis 300 buku yang semuanya tersebar. Sehingga apa? Sehingga ketika beliau di akhir usianya taubat,
dan mengikuti mazhab Salafiyah, maka sebagian dari muridnya yang kembali, tapi karena yang lainnya sudah tersebar. Walaupun beliau naik mimbar dan mengumumkan taubatnya, tapi banyak muridnya yang masih tetap kekeh dengan pendiriannya, tidak mau kembali sebagaimana gurunya kembali. Gurunya kembali, muridnya tidak mau kembali. Ini aneh. Seorang penggagas, tokoh yang menciptakan atau yang mengadakan, itu rujuk. Tahu kesalahan dia rujuk. Tapi murid-muridnya yang mengikuti pendapat-pendapat beliau ternyata tidak mau kembali ke dalam jalan yang benar, ya, justru malah masih mempertahankan akidah yang telah dinyatakan kesalahannya oleh pendirinya. Kemudian di sini Syekh mengatakan, apakah benar wal Asy'ariyah baquna ala madhhabihi alladhi kana alayhi fi qabla intiqali ila madhhabi ahli sunnah wal jamaah wa qad ishtara inda ba'd an-nas maqulatun anna al-Asy'ariyah fi hadzal 'asr yumaththiluna 95%. Telah berkembang sebuah syubhat di antara masyarakat di dunia pada saat ini, bahwasanya kaum muslimin yang ada pada saat ini 95% penganutnya berpaham Asy'ariyah. Apakah betul itu? Maka beliau mengatakan wa hadhil maqulatu ghairu sahihatin min wujuh. Bahwasanya pengakuan ini atau syubhat ini tidak benar apabila dilihat dari 3 sisi. Sisi yang pertama, anna itsbata mithla hadhihi nisbah innama yakunu bi ihsa'in daqiqin yuaddi ila dhalika wa huwa ghairu hasin wa huwa mujarrad da'wa. Sesungguhnya penetapan seperti ini hanyalah pengakuan belaka yang tidak memiliki data secara rinci. Ya kalau orang mau ngaku-ngaku ya boleh-boleh aja, ya. Seluruhnya kami berpemahaman ini, ngomong seluruh, padahal yang melakukannya hanya 1-2 orang, ya. Tapi karena dia pengen dibesar-besarkan, akhirnya mengatakan seluruhnya. Seperti media, ya. Ada yang mendemo, ya dulu di Surabaya didemo, pernah didemo, Syekh Ali bin Abi Thalib pernah didemo. Media mengatakan ratusan orang berkumpul di sekitar Syekh Ali bin Abi Thalib, padahal teman-teman yang di sana mengatakan yang kumpul itu hanya 10 atau 20 orang. 10 atau 20 orang, tidak sampai 100. Media mengatakan ratusan orang berkumpul untuk mendemo Syekh Ali bin Abi Thalib. Ini apa namanya? Orang-orang yang pengennya itu heboh, pengennya benar-benar, oh masya Allah ternyata benar, ya, itu adalah aliran sesat. Ya begitu juga dengan ini, ya. Orang-orang ngaku-ngakunya jumlah kaum muslimin yang berpemahaman Asy'ariyah di dunia itu sampai mencapai 95 orang, padahal hanya sebagian, hanya sedikit saja, ya. Ini menurut pengakuan sebagai orang. Ini yang pertama. Sisi yang pertama hanyalah sekedar pengakuan. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua, annahu law sullima annahum bihadhihi nisbah fa innal kathrata la tadullu ala salamati wa sihhatil aqidah bal as-salamatu wa sihhatul mu'taqadi innama tuhsalu bittiba'i ma kana alaihi salafu hadhil ummah min as-sahabati wa man sara ala nahjihim. Okelah, kata beliau, kata Syekh, kalau sekiranya menurut Anda 95% itu jumlahnya adalah penganut Asy'ariyah, lantas beliau mengatakan sesungguhnya kebanyakan itu tidaklah menjamin terhadap kebenaran suatu i'tiqad, suatu akidah. Kebanyakan pengikut, kebanyakan yang melakukannya tidaklah menjadi barometer benarnya sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Ya. Bali salamat wa sihatul mu'taqadi, akan tetapi
benarnya suatu i'tiqad, benarnya suatu akidah dan selamatnya akidah yang baik itu innama tuhsalu bittiba'i ma kana alaihi salafu hadhil ummah. Sesungguhnya benarnya akidah apabila mengikuti manhajnya orang-orang soleh di zaman orang-orang soleh di antara kaum muslimin, yaitu madhabnya para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti kebanyakan manusia, kebanyakan orang yang melakukan suatu perbuatan, maka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam Al-Qur'an, antara yang banyak pengikutnya atau yang sedikit pengikutnya, siapakah yang melakukannya? Justru malah Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa katsirun min wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara kaum muslimin yang bersyukur. Dan ketika Allah menyebutkan yang banyak, jumlahnya adalah orang-orang yang berbuat maksiat. Orang-orang yang melakukan maksiat di dalam Al-Qur'an disebutkan jumlah yang paling banyak. Ya. Orang yang melakukan kebaikan jumlahnya dikit. Oleh karenanya banyaknya pengikut, banyaknya yang melakukan tidaklah menjadi barometer tentang baiknya, tentang bagusnya suatu perbuatan. Walaysat bittiba'i mu'taqadin tuwfiya sahibuhu fil qarnir rabi. Ya. Benarnya suatu akidah itu apabila mengikuti dalil, mengikuti manhaj para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, bukan mengikuti orang yang mencetuskan suatu suatu i'tiqad, suatu akidah yang dia itu hidup di abad keempat. Ya. Abu Hasan al-Asy'ari itu hidup fil qarnir rabi, di abad keempat. Jauh dari generasi Nabi SAW, jauh dari generasi para sahabat. Waqad raja'anhu, dan pencetusnya telah rujuk daripada pemikiran tersebut. Ya, pencetusnya rujuk kembali dari ajaran tersebut. Sementara orang-orang yang melakukannya, murid-muridnya yang sudah tersebar, mereka tetap mempertahankan. Sekiranya itu adalah kebenaran, pasti pencetusnya tidak akan kembali rujuk dari akidah tersebut. Ini pengikutnya rujuk, ya, atau pencetusnya rujuk. Walaysa minal maquli an yuhjaba haqqun 'anis sahabati wat tabi'ina wa atba'ihim, dan tidak bisa masuk akal suatu kebenaran itu tertutup dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dari tabi'in dan dari atba'ut tabi'in. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Sekiranya itu adalah kebaikan, pasti telah kami laksanakan dan pernah dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Thumma yakunu fil ittiba'i i'tiqadi hasalat wa dilalatuhu ba'da azmanihim. Ya. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya kebaikan itu harus diikuti orang banyak, ya, harus mengikuti mazhab ini yang benar, maka harus dilihat secara dalil, bukan hanya sekedar pengikut yang melakukan banyak ternyata berpedoman dengan hadis apa? Hadis palsu, hadis yang lemah, padahal dalil-dalil yang lainnya banyak, dalil hadis-hadis yang sahih banyak. Ini mengambilnya hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu, dijadikan sebagai standar atau dasar mereka dalam melaksanakan ibadah. Ini sesuatu yang tidak betul. Kemudian sisi yang ketiga, kata Syekh, anna madhhab al-asy'ariyah innama ya'taqiduhu alladhina ta'allamuhu fi muassasatin ilmiyatin aw ta'allamuhu min masyayikhin kanu ala madhhab al-asy'ariyah. Wa ammal 'awwam wa humul aktsariyah fala ya'rifuna syai'an an madhhabil asy'ariyah wa innamahum 'alal fitrah allati dalla 'alaiha i'tiqadul jariyah fil hadits alladhi rawahu Muslim
fi sahihi wa qad taqaddama. Kata beliau, sisi yang ketiga, orang-orang yang faham terhadap mazhab Asy'ariyah itu sebenarnya adalah orang-orang yang belajar di lembaga-lembaga pendidikan Asy'ariyah. Dan orang-orang yang langsung bergaul, langsung belajar menimba ilmu kepada masyayikh Asy'ariyah. Adapun sebagian banyak di antara kaum muslimin, mereka itu hanya melok-melok. Mereka hanya ngikut-ngikut. Ya. Kenapa? Karena mereka hidup dengan orang-orang tersebut dan mereka menganggap baik orang-orang tersebut, tokoh-tokoh tersebut, akhirnya dia hanya melok. Ketika ditanya dasarnya apa, kenapa engkau melakukan seperti itu, mereka, saya tidak tahu. Yang penting saya melok kiai fulan, yang penting saya melok ustadz fulan. Masalah benar salahnya saya tidak tahu. Ya, ini yang terjadi dan inilah yang banyak. Ya, orang-orang yang mengatakan kami mengikuti, ya, fikihnya kami mengikuti Imam Syafi'i, akidahnya kami mengikuti mazhab Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Kalau ditanya, coba jelaskan kepada kami, apa sih sebenarnya akidah Asy'ariyah Maturidiyah itu? Dia bilang, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu, saya hanya melok-melok saja. Ini yang banyak. Tapi ketika menggaung-gaungkan namanya, Masya Allah kami mazhab Asy'ariyah, kami mazhab Asy'ariyah Maturidiyah, semuanya digaung-gaungkan. Tapi kalau ditanya, apa sih, coba jelaskan kepada kami, mana itu, apa yang dimaksud dengan mazhab itu? Mereka menjawab, saya tidak tahu. Ya, mereka meyakini bahwasanya yang dalam akidah imam mereka, mazhab mereka, bahwasanya Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di tengah-tengah. Ya, Allah itu ada tapi tidak memiliki tempat. Ya. Ini menurut akidah mereka. Tapi kalau orang-orang awam ditanya di mana Allah, mereka menjawab di langit. Ya. Tanakut. Ini karena keawaman mereka terhadap masalah akidah, hanya melok nama saja. Ya. Tapi secara fitrah mereka adalah orang-orang yang bersih. Ya. Secara fitrah mereka orang-orang yang bersih. Ketika diperintahkan untuk beribadah, mereka ibadah. Ya. Tapi karena hanya melok-melok kebanyakan orang, itulah yang mereka agung-agungkan. Ketika disampaikan sesuatu hujah yang nyata, dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, orang-orang yang berfikir dari kalangan mereka, orang-orang yang cerdas mengikuti dalil, mereka akan kembali. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang dulunya hanya ikut-ikutan ibadah, ketika dipahamkan kepada mereka dalil yang benar, maka mereka meninggalkan. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka mengikuti faham sesuatu, ya, dengan kemaksiatan yang ada di dalamnya dan dibiarkan begitu saja oleh tokoh-tokoh mereka, justru malahan digandrungi oleh mereka. Ketika disampaikan dalil ini sesuatu yang tidak boleh, maka mereka rujuk dari hal tersebut. Ya, banyak sekali orang-orang yang masih melakukan kemaksiatan di dalam firqah-firqah tersebut. Ya, karena mereka tidak tahu. Menurut mereka, menurut ustadz saya, menurut orang-orang yang saya ikuti, bahwasanya musik itu boleh, ya halal, selama itu tidak kuplu-kupluan. Ya. Ya, karena mereka mengikutinya. Menurut orang-orang kami ini dibolehkan, ya, zikir pakai teriak-teriak dibolehkan, padahal mengganggu tetangga yang sedang tidur, mengganggu orang-orang yang sedang sakit, anak-anak kecil yang sedang tidur. Karena mereka tidak paham. Oleh karenanya, wal aqidatu multabiqatu lil fitrah hiya aqidatu ahlus sunnati wal jamaah wa qad marra idahu dzalika qariban. Oleh karenanya akidah yang selamat adalah akidah yang sesuai dengan fitrah. Kalau kita teriak-teriak maka mengganggu orang, dan mengganggu orang itu tidak betul. Kalau zikir yang tidak menjadikan hati kita menjadi tenang, hati kita tidak menjadi takut kepada Allah, berarti zikir tersebut zikir yang tidak benar. Karena sesuai dengan fitrah. Dan akidah ketika tidak sesuai dengan fitrah,
maka berarti tidak benar. Nabi SAW mengatakan kepada seorang budak wanita, Aina Allah? Beliau menjawab, Fis sama, Allah ada di langit. Ya. Walaupun dia adalah orang yang tidak belajar, walaupun dia adalah seorang budak yang jauh dari pandangan agama, tapi ternyata akidahnya betul. Kenapa? Karena akidahnya sesuai dengan fitrah diciptakannya manusia. Tapi orang-orang yang mencari, ya, ada judul mencari Tuhan. Ya, Tuhan dicari, ya. Di mana Tuhan? Saya tidak tahu. Padahal secara naluri dia mengetahui Allah itu ada di atas. Bagaimana tahu? Ketika dia mendapatkan sesuatu yang menyusahkan, maka dia akan berdoa kepada Allah. Dia akan berdoa dan pandangan doanya ke atas langit. Ya. Ketika dia sujud, maka hatinya akan terpaut dengan sesuatu yang ada di atas. Ya. Ini secara dasar akidah yang benar. Tapi kalau dibuat-buat, ya, di mana Allah saya tidak tahu, di mana Allah ada di mana-mana, bingung, ya. Kalau Allah ada di mana-mana bingung, saya mau berdoa kemana ini berarti? Menghadap ke depan atau ke belakang atau kanan ke kiri, ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita dihidupkan dalam sunnah dan diwafatkan dalam sunnah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.